Pada suatu masa, terdapat kerajaan yang sangat terkenal yang memiliki tanaman berdaun emas. Konon katanya, dari daun emas tersebut, rakyat di kerajaan itu hidup makmur dan sejahtera selama bertahun-tahun. Dan atas perintah sang ratu yang berkuasa di sana, tanaman ajaib itu dijaga ketat di dalam kerajaan. Tak banyak orang yang pernah melihatnya atau tahu bahwa tanaman itu memiliki bunga yang sangat indah. Namun keindahannya tersimpan selama bertahun-tahun di dalam taman kerajaan. Namun kenyataannya, rakyat kerajaan itu tidak hidup makmur. Banyak masyarakat yang hidup susah. Salah satunya adalah Iqbal. Iqbal memiliki ibu yang sakit parah. Obat mahal dari tabib yang selalu ia beli untuk ibunya sama sekali tidak berefek. Ditambah ekonominya kini yang semakin memburuk. Hai Iqbal, Hai Ferdi, apa kabar? aku sehat-sehat saja. Bagaimana keadaan ibumu? Masih sama, ibuku masih terbang lemah di ranjangnya. Obat yang diberi tabib tidak memperlihatkan hasil. Sedangkan aku hampir tidak kuat untuk membelinya lagi. Aku tak tahu apa lagi yang harus kuperbuat untuk kesembuhan ibuku. Aku turut prihatin. Kapan ibu akan sembuh? Berbagai obat yang telah kuberikan tidak ada efeknya. Tapi aku tak boleh menyerah. Suatu hari, ibu pasti akan sembuh. Ibu harus bertahan. Iqbal sudah putus asa. Namun pada suatu malam, keajaiban pun terjadi. Tempat apa ini? Kenapa aku bermimpi berada di sini? Wahai Iqbal, untuk menyembuhkan ibumu, kau memerlukan bunga ini. Bunga ini merupakan satu-satunya obat untuk penyakit ibumu. Ini merupakan bunga dari pohon emas kerajaan. Kau memerlukan 3 bunga. Letakkan di atas ibumu, 1 bunga setiap malam berturut-turut, maka ibumu akan segera sembuh. Apakah mimpi ini benar? Aku harus mencobanya, meskipun harus mencurinya dari kerajaan. Karena mimpinya itu, Iqbal segera pergi ke istana. Ia mengendap-endap untuk mengambil bunga pohon emas kerajaan yang dilindungi. Iqbal segera pulang ke rumah untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh putri yang ada di dalam mimpinya. Ibu, ibu mulai membaik. Bunga itu memang mujarab, seperti yang dikatakan putri itu.
Agar ibu sembuh sepenuhnya, aku butuh 2 bunga lagi. Aku akan mengambil 2 bunga sekaligus besok malam. Iqbal merasa senang. Ibunya mulai menampilkan tanda-tanda akan kesembuhan. Malam berikutnya, ia ke istana lagi untuk mengambil 2 bunga itu lagi. Bunga satu lagi ini untuk besok. Di sisi lain, sang ratu mulai menyadari bahwa bunga kesayangannya itu berkurang. Ia memerintahkan para prajurit untuk menangkap pencurinya. Dikarenakan kerajaan telah kehilangan bunga dari pohon emas kerajaan, ratu telah mengeluarkan sayembara. Barang siapa yang mempunyai informasi apapun mengenai pencuri bunga pohon emas kerajaan, maka akan diberi hadiah 1000 koin emas. Aku harus mencari pencurinya. Uang sebanyak itu dapat membantu Iqbal membeli obat yang diperlukan ibunya. Ferdi yang melihat kesempatan itu pergi ke rumah Iqbal untuk memberitahu tentang sayembara itu. Iqbal, bukankah itu bunga kerajaan yang hilang? Ada apa, Fer? Mengapa bunga kerajaan ini ada padamu? Iqbal menjelaskan semuanya mulai dari mimpi hingga peningkatan kesehatan ibunya. Benarkah ibumu menjadi lebih baik? Iya, Apakah kau akan mencurinya lagi? tidak, aku sudah mengambil 3. Dan bunga ini yang terakhir. Apakah kau akan melaporkanku? Tentu saja tidak. Aku tidak akan mengatakan pada siapapun. Terima kasih banyak, Ferdi. Malamnya, saat Iqbal akan mengobati ibunya, Kenapa bunga ini layu? Hah? Bunga itu hilang. Bagaimana ini? Aku terpaksa harus mengambil lagi. Iqbal segera pergi ke istana. Namun malang, ia tertangkap karena pengawalan telah ditingkatkan untuk melindungi bunga pohon emas kesayangan sang ratu. Paginya, ia dibawa ke halaman istana untuk dihukum. Pencuri bunga pohon emas kerajaan telah tertangkap. Pencuri ini akan Tunggu yang mulia. Tunggu yang mulia. Saya tahu teman saya ini bersalah, tetapi dia mencuri obat itu untuk menyembuhkan ibunya yang sakit keras. Hanya bunga itu obat yang dapat menyembuhkannya. Benarkah apa yang dikatakannya? Benar, Yang Mulia. Pengawal, lepaskan mereka. Ia mencuri karena ingin ibunya sembuh. Ia tak bermaksud jahat pada kerajaan ini. Aku akan memberikan bunga itu, jika untuk kesejahteraan rakyatku. Sang ratu kemudian memberikan bunga itu kepada Iqbal untuk menyembuhkan ibunya. Akhirnya,
ibu sembuh. Akhirnya, Ibu Iqbal menjadi sehat kembali.